Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah mengenal tulisan ilmiah, karakteristik, dan contohnya. Di kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang kaidah tulisan ilmiah. Video ini merupakan video ketiga dari pokok bahasan pengantar mata kuliah tata tulis dan teknik presentasi. Seperti yang telah dibahas pada video pertama pada pokok bahasan ini, tulisan ilmiah memiliki sifat sistematis. Sistematis pada tulisan ilmiah artinya konten tulisan ditulis secara teratur, komprehensif, dan ada keterkaitan yang rapi antar satu bagian dengan bagian yang lain. Untuk mendapatkan tulisan yang sistematis, ada kaidah-kaidah atau aturan penulisan yang harus kita penuhi. Kaidah tersebut meliputi kaidah umum yang bersifat general, yang dapat diterapkan pada bentuk tulisan ilmiah lain, serta kaidah khusus yang bersifat spesifik, tergantung pada jenis tulisan ilmiah, serta gaya selingkung yang telah ditentukan. Secara umum, tulisan ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa ragam bahasa yang dapat kita gunakan dalam berkomunikasi. Di antaranya, ragam bahasa resmi yang kita pakai dalam situasi formal, ragam bahasa informal santai yang kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari dengan teman kita dalam suasana santai, ragam bahasa informal akrab yang kita gunakan ketika berkomunikasi dengan teman dekat atau sahabat kita, dan ragam bahasa lainnya. Dalam penulisan karya ilmiah, ragam bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi atau formal. Selain bahasa yang baik, bahasa yang digunakan dalam penulisan ilmiah haruslah bahasa yang benar, yaitu bahasa yang sesuai dengan aturan tata bahasa. Jika tulisan ilmiah menggunakan bahasa Indonesia, untuk mendapatkan tulisan ilmiah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka sejumlah kaidah umum harus dipenuhi, yaitu 1. Pemakaian ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku atau bahasa formal adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini digunakan dalam forum-forum resmi yang berpatokan pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. 2. Penulisan ejaan yang benar. Penulisan ejaan harus memperhatikan apakah penulisan huruf, pemakaian huruf kapital, huruf miring, dan kata serapan telah digunakan dengan benar. 3. Penggunaan tanda baca yang sesuai. Kalimat yang baik didukung dengan penggunaan tanda baca yang tepat. Pemakaian tanda baca ini sangat penting dalam menyampaikan gagasan agar tidak terjadi kesalahan memaknai kalimat. Yang keempat, penyusunan kalimat. Tulisan ilmiah hendaknya menggunakan kalimat yang lengkap, logis, serta tidak bertele-tele atau efektif. Kalimat yang lengkap setidaknya mengandung unsur subjek dan predikat. Adapun kalimat yang logis berarti makna kalimat dapat dinalar oleh akal. 5. Kohesi dan koherensi. Paragraf yang baik harus memenuhi syarat kohesi dan koherensi. Kohesi atau kesatuan artinya bahwa dalam satu paragraf hanya mengandung satu gagasan utama. Oleh karena itu, setiap menulis sebuah kalimat, kita harus memastikan bahwa kalimat tersebut mendukung gagasan utama dari paragraf. Adapun koherensi atau kepaduan berarti adanya perpaduan yang baik antar kalimat dalam satu paragraf. Setiap kalimat terjalin secara logis berkaitan dengan kalimat lain untuk memperjelas gagasan utama. Kepaduan paragraf ini dapat tercapai dengan menggunakan kata kunci dan sinonim, pronomina, serta kata sambung yang sesuai. Pembahasan lebih detail dari kaidah umum ini akan dibahas di pokok bahasan tersendiri dari kuliah ini. Kaidah khusus atau gaya selingkung merupakan aturan-aturan spesifik yang mengatur teknis penulisan tulisan ilmiah. Aturan ini ditentukan oleh institusi yang mengelola penerbitan jurnal tulisan ilmiah. Hal-hal yang diatur dalam gaya selingkung antara lain, format tulisan, apakah berbentuk laporan, buku, atau artikel ilmiah dengan 1 atau 2 kolom, dan lainnya. Sistematika tulisan, yaitu bagian-bagian apa saja yang harus ada dalam tulisan ilmiah dan bagaimana urutannya.
Misalnya untuk penulisan buku laporan tugas akhir atau skripsi, biasanya berisi halaman judul, abstrak, bab 1 yang berisi pendahuluan, di mana bab 1 ini terdiri dari subbab latar belakang, permasalahan, batasan masalah, tujuan, serta metodologi penyelesaian masalah. Kemudian di bab 2 berisi tujuan pustaka atau landasan teori. Bab 3 berisi desain sistem usulan untuk menyelesaikan masalah. Bab 4 berisi hasil pengujian sistem serta analisanya. Serta bab 5 yang berisi simpulan dan saran. Sistematika ini tentunya berbeda pada tulisan ilmiah lain, misalnya pada artikel ilmiah. Pada artikel ilmiah atau paper, sistematika tulisannya terdiri dari abstrak, pendahuluan yang di dalamnya disampaikan problem penelitian, review hasil penelitian sebelumnya, teknik yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah, dan hasil pengujian terhadap teknik usulan dan analisanya, serta kesimpulan apakah teknik tersebut mampu menyelesaikan permasalahan. Bagian lain yang diatur dalam gaya selingkung adalah layout tulisan yang meliputi ukuran margin, header footer, ukuran dan jenis huruf, style paragraf, cara penulisan judul tabel dan gambar, dan lainnya. Selain itu, pada gaya selingkung, disampaikan pula bagaimana cara mensitasi dan menuliskan daftar referensi yang digunakan dalam tulisan ilmiah. Kaidah khusus ini penting untuk menjaga konsistensi penulisan pada satu penerbitan tulisan ilmiah, sehingga perlu kita ikuti jika kita menginginkan tulisan kita untuk dimuat pada penerbitan jurnal atau tulisan ilmiah tertentu. Beberapa pengelola jurnal akan langsung menolak atau mereject naskah tulisan kita jika tidak sesuai dengan gaya selingkung yang telah ditentukan. Demikian pembahasan tentang kaidah tulisan ilmiah. Pada video selanjutnya, kita akan mengenal lebih dalam tentang mata kuliah tata tulis ilmiah dan teknik presentasi.